Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivianti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan fitting RGP. Nah, pertama-tama kita perkenalkan diri dulu kepada pasien, kemudian kita menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan pemeriksaan, dan yang ketiga adalah meminta persetujuan pasien. Nah, jika pasien setuju, maka mari kita lanjutkan pemeriksaannya. Nah, sebelum melakukan fitting RGP, pertama yang mesti kita lakukan adalah memeriksa segmen anterior bola mata dari pasien. Nah, pemeriksaan segmen anterior bola mata dari pasien ini, ya kita cari apakah ada terdapat tanda-tanda inflamasi ataupun tanda radang ataupun ada luka di segmen anterior pasien, terutama di bagian kornea. Nah, jika kita melihat bahwa ada defek ataupun luka pada bagian kornea pasien, kita kemudian bisa mengetesnya dengan menggunakan fluorescence. Jika fluorescence-nya memang positif, maka bisa kita sebut bahwa terdapat ulkus ataupun defek pada kornea, sehingga ini merupakan kontraindikasi mutlak untuk pemasangan RGP. Maka terlebih dahulu kita harus menunda pemasangan fitting RGP dan memberikan terapi terhadap defek ataupun ulkus kornea tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tes dry eye. Nah, untuk pemeriksaan tes dry eye ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan fluorescent untuk mengukur tear break up time-nya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan kertas Sirmer, dan yang ketiga adalah dengan melakukan pemeriksaan fungsi glandula Meiboom. Nah, jika dari ketiga pemeriksaan ini didapatkan hasil yang normal, maka kita bisa lanjutkan fitting RGP. Namun jika dari ketiga pemeriksaan ini ternyata didapatkan hasil sindrom dry eye, maka kita bisa menunda dulu pemasangan fitting RGP karena ini merupakan kontraindikasi relatif dari pemakaian RGP. Nah, kita bisa memberikan terapi terlebih dahulu selama kurang lebih 2 pekan. Selanjutnya, setelah 2 pekan itu kita minta pasien untuk datang kembali dan kita evaluasi kembali. Nah, jika dari pemeriksaan segmen anterior bola mata dan pemeriksaan tes dry eye hasilnya normal, maka kita bisa lanjutkan ke fitting RGP. Nah, sebelum menentukan besarnya lensa yang digunakan, maka pasien terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan keratometri, autorefraktometri, dan biometri. Nah, ketiga pemeriksaan ini kita kalkulasi untuk mendapatkan hasil power, diameter, dan base curve dari kontak lens yang akan digunakan oleh pasien. Nah, setelah kita tentukan ukuran dari kontak lensnya, maka kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita pakai handscoon, kemudian kita ambil ukuran dari lensa RGP pasien, kemudian kita letakkan di telapak tangan kita, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air steril atau air khusus yang telah disediakan. Nah, jika dirasa sudah bersih, minimal biasanya 2 kali kita bersihkan. Selanjutnya kita mulai pasang ke kornea pasien. Nah, setelah kita lakukan pemasangan ke kornea pasien, kita lakukan pemeriksaan di slit lamp. Nah, pada pemeriksaan slit lamp ini yang kita lihat adalah bagaimana posisi RGP-nya, apakah stabil, kemudian bagaimana pergerakannya ketika berkedip, apakah slow motion ataupun fast, ataupun ada terkendala saat melakukan kedipan. Nah, setelah itu kita bisa juga lakukan tes dengan menggunakan cairan fluoresen. Nah, di sini kita lihat fluorescent pattern dari RGP yang telah dipasangkan. Apakah dengan fluorescent pattern ini kita bisa menentukan apakah pemasangan RGP-nya kita itu terlalu loose atau terlalu tight. Nah, kalau terlalu loose dan terlalu tight, maka kita harus mengubah mencari ukuran lensa baru yang cocok untuk pasien ini, sehingga kita dapatkan fluorescent pattern-nya itu bisa jadi normal. Nah, setelah kita lakukan tes ini, setelah dilakukan pemasangan RGP, maka selanjutnya kita meminta pasien kembali untuk melakukan tes autorefraktometri. Nah, pemeriksaan tes autorefraktometri ini ditujukan untuk melihat apakah masih ada residu atau sisa dari gangguan refraksi. Nah, jika masih ada sisa atau residu, maka kita bisa melakukan koreksi subjektif kembali. Nah, jika memang masih dibutuhkan tambahan berupa
sferis minus ataupun sferis positif, maka kita tambahkan lensa tersebut untuk dipakaikan bersama-sama dengan RGP-nya. Nah, setelah kita cobakan dengan menggunakan trial frame, kita minta pasien kembali untuk dilakukan tes visus jauhnya. Nah, kita minta pasien untuk membaca kembali dengan menutup mata kirinya untuk kita nilai kembali visual acuity dari mata kanannya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kita catat hasil visus akhirnya dengan menggunakan lensa koreksi, hasil residu, maupun dengan penggunaan pemasangan RGP-nya. Nah, ini kita lakukan prosedurnya sama sama seperti untuk mata kiri apabila mau juga dipasangkan RGP. Nah, demikian prosedur untuk fitting RGP. Terima kasih.